Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anakku kelas 4B SD Negeri Cimacan 1 dalam pembelajaran online ya, yaitu pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keanekaragaman budaya Indonesia. Oke, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, kalian harus bisa menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang kedua adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi nanti akan disajikan sebuah teks bacaan dan kalian pada sesi berikutnya adalah dituntut harus bisa mengemukakan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah teks tertulis. Oke, anak-anakku semua, apabila Bapak menyebutkan kata Indonesia, ayo, ketika Bapak menyebutkan kata Indonesia, apa yang terlintas di benak kalian? Ya, apa yang terlintas di benak kalian jika mendengar kata Indonesia? Iya, benar. Sebagian dari kalian menyatakan Indonesia beraneka ragam. Ya, bagus. Apalagi Indonesia itu banyak sekali makanannya. Indonesia itu banyak sekali suku bangsanya. Indonesia itu banyak sekali pulaunya, ya. Indonesia itu beraneka ragam, ya. Beraneka ragam tapi tetap satu jua, ya. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Bagus ya. Dan selanjutnya mari kita belajar tentang keanekaragaman budaya Indonesia. Oke. Keanekaragaman budaya Indonesia itu yang pertama adalah bahasa daerah. Apa itu bahasa daerah? Ya, bahasa daerah itu bahasa yang sering kita ucapkan ketika kita bergaul dengan teman kita, bergaul di rumah bersama keluarga kita, ya. Nanti kita akan bahas apa itu bahasa daerah. Yang kedua adalah rumah adat. Nah, rumah adat itu banyak jenisnya, ya. Banyak sekali di Indonesia rumah-rumah adat. Kalau ke Taman Mini, kalian bisa lihat rumah adat itu banyak. Oke ya. Yang ketiga adalah pakaian adat. Ya. Banyak sekali pakaian adat di Indonesia. Berbagai macam bahan yang digunakan berbagai macam. Pernak-perniknya sangat mewah, sangat beragam. Dan selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah kesenian. Ya. Kita bisa menikmati kesenian-kesenian daerah di Indonesia itu banyak sekali jenisnya sampai kita sendiri tidak bisa menghafal kesenian apa dan dari mana. Karena apa? Karena terlalu banyak sekali untuk kita hafal. Dan yang kelima adalah upacara adat. Ya, upacara adat ini biasanya dilaksanakan pada acara-acara tertentu melibatkan seluruh masyarakat atau sudah sesuatu hal yang sudah terbiasa ada di masyarakat. Seperti apa? Seperti kita eh, melaksanakan pernikahan. Itu ada upacaranya. Nanti kita bahas selanjutnya pada slide berikutnya. Oke, bahasa daerah itu apa? Nah, bahasa daerah itu adalah bahasa yang lazim ya, yang lazim digunakan pada suatu daerah. Dan bahasa daerah itu merupakan lambang kebanggaan. Nah, lambang kebanggaan daerah dan juga sebagai identitas daerah itu sendiri. Pengertian ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, nah ini contohnya. Apa itu contoh bahasa daerah itu ragamnya seperti apa saja? Nah, Indonesia itu memiliki ratusan bahasa daerah. Bahasa daerah yang paling banyak digunakan itu adalah bahasa Jawa. Kenapa?
Karena sebagian penduduk Indonesia itu sebagian besarnya berasal dari suku Jawa. Ya, silahkan kalian coba, kalian datang ke Papua, ada orang yang berbicara bahasa Jawa. Kalian ke Aceh, ada yang berbicara bahasa Jawa. Nah, ini di sini di Pulau Jawa saja sudah beragam bahasa daerahnya, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ya, ada bahasa Betawi. Kemudian di Sumatera Utara ada bahasa Batak, ada bahasa Nias, ada bahasa Mandailing. Kemudian di Sulawesi Utara ada bahasa Bugis, ada Pesona, dan lain sebagainya. Kemudian di Kalimantan juga ada bahasa Banjar. Ya, jadi banyak sekali bahasa daerah di Indonesia. Ada berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa jumlah bahasa di Indonesia? Nah, ini ada 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Banyak kan? Di mana lagi yang bahasa daerahnya banyak? Ya di Indonesia ini. Nah, selanjutnya yang kedua, dalam keragaman budaya Indonesia itu dikenal dengan rumah adat. Jadi, masyarakat Indonesia memiliki berbagai bentuk rumah adat dari berbagai daerah. Perbedaan bentuk rumah disebabkan oleh lingkungan alam dan masyarakat. Kenapa? Alam menentukan. Bapak ambil contoh rumah-rumah yang ada di Sumatera. Karena di sana ada harimau sebagai fauna yang sekarang dilindungi, itu dulu itu banyak sekali harimau sehingga rumahnya jadi di atas. Pakai panggung supaya apa? Supaya harimau tidak bisa naik. Kemudian di Sunda juga ada pakai panggung supaya terhindar dari binatang-binatang buas seperti ular. Ataupun di bawahnya itu dipakai buat kandang hewan peliharaan seperti ayam, bebek, dan lain sebagainya ya. Nah, Bapak berikan contoh rumah adat ya. Di Sunda saja ini katanya ada 8 ya, 8 bentuk rumah adat Sunda. Nanti tugas kalian ya, nanti menyebutkan apa saja terus digambar, silahkan nanti di akhir pembelajaran ada tugas yang harus kalian kerjakan tentang bentuk rumah adat Sunda. Kemudian ada di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada Tengah Joglo, ada Tengah Limasan, ada Tajuk. Banyak. Kemudian di Papua ada Honai, ada Ebay, ada Wamai, Kariwari, Rumsram, Kaki Seribu, dan Rumah Pohon. Kemudian di Sumatera Barat ada Gonjong, ya Gonjong juga ada banyak, ya. Ada rumah gadang juga banyak jenisnya. Ya. Ini adalah keanekaragaman budaya Indonesia. Dari rumah adat saja sudah banyak, ternyata ya, beragam sekali Indonesia. Nah, ini Bapak berikan contoh rumah adat Sunda. Ini ada Jolopong, ada Parahu Kumurem, ada Badak Huai, ada Julangapa, ada Tagog Anjing, ya, ada Capit Gunting, ada Buka Pongok, ada Jubleng Nangkuk. Ya. Yang ketiga adalah pakaian adat. Nah, Bapak berikan contoh ini 3 saja, nanti kalian bisa cari banyak sekali jenisnya. Dari yang mewah sampai yang biasa itu ada sekali, banyak. Ya. Ini yang pertama adalah yang bagian A, ini adalah pakaian adat Sunda. Nanti bisa kalian lihat kalau ada upacara-upacara pernikahan. Ya, pakaiannya seperti ini. Yang kedua adalah pakaian adat Jawa Tengah. Yang B ini adalah pakaian adat. Salah satunya ya, Jawa Tengah itu banyak pakaian adatnya. Ini Bapak kasih contoh cuma satu saja. Dan yang ketiga ini pakaian adat Bali. Pakaian adat Bali juga ada beberapa. Ya. Ini Bapak berikan satu contoh saja. Kemudian yang keempat adalah kesenian. Jadi kesenian di Indonesia juga banyak dan ini adalah aset Indonesia.
di bidang pariwisata untuk bisa ditampilkan, untuk bisa ditonton oleh warga-warga asing yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Sudah banyak dan mereka suka dengan budaya kesenian-kesenian Indonesia. Ini yang bagian A ini adalah tari saman dari Aceh. Ini kompak ini. Nanti kalian bisa lihat di YouTube bagaimana tari saman itu menjaga kekompakan, menjaga ritme, ya. Kemudian yang B ini ada tari jaipongan. Tari jaipongan itu berasal dari Jawa Barat, daerah kita, ya. Nanti bisa lihat di YouTube untuk lebih jelasnya. Kemudian ada tari piring dari Sumatera Barat. Ya, piring gini. Coba nanti kalian lihat di YouTube, terus kalian coba ikuti gerakannya. Jangan malu karena ini adalah warisan budaya yang harus kita pelajari. Dan kita harus tahu dan kita juga harus bangga. Sebagian tari-tari ini sudah go internasional, sudah banyak yang dipertunjukkan di dunia internasional tari-tarian ini. Dan kita bangga. Yang selanjutnya yang kelima adalah upacara adat. Nah ini yang A ini adalah upacara ngaben. Ya. Upacara ngaben ini adalah upacara pembakaran mayat atau pembakaran jenazah. Jadi kalau orang Bali meninggal itu tidak dikubur ya, ini dibakar. Ya. Terus yang kedua ini upacara adat di Papua itu bakar batu. Jadi batunya itu dibakar sampai berwarna merah. Kemudian di atasnya diberikan umbi-umbian hasil panen. Ya. Nanti dimakan bersama. Kemudian yang ketiga ini adalah upacara mapak panganten di Sunda. Kalau sering lihat kita di Sunda itu begitu ada upacara pernikahan, ada lengsernya, ada tari-tariannya, ya, dalam menyambut calon pengantin prianya biasanya. Nanti kalau pengen jelas semua tentang upacara adat, bisa kalian cari di YouTube, disimak tontonannya, dan jadikan itu pengalaman berharga buat kalian sebagai bekal untuk menghargai kebudayaan Indonesia. Nah, tiba di penghujung pembelajaran, Bapak menugaskan kepada kalian untuk menggambar satu saja rumah adat Sunda pada buku gambar. Kemudian gambar tersebut dikumpulkan pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021. Itu saja penjelasan dari Bapak di kelas online 4B SD Negeri Cimacan 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.